Here we go, Simone Inzaghi latih Al Hilal. Transfer Luka Modric ke Milan segera tuntas. Koimhin Kelleher resmi gabung Brentford. Jadon Sancho kembali ke Manchester United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Ousmane Dembélé berhasil menempati posisi teratas dalam Power Ranking Ballon d'Or 2025 versi situs Goal, menggeser Lamine Yamal dari Barcelona yang sebelumnya unggul. Dembélé menjadi favorit utama untuk meraih penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut yang akan diumumkan pada bulan Oktober 2025. Kontribusi spektakulernya dalam membawa Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions, termasuk memberikan 2 assist di final, menjadi faktor kunci yang membuatnya unggul dalam penilaian ini. Pemerintah Inggris menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan hukum terhadap Roman Abramovich guna membuka dana senilai 2,5 miliar pound sterling yang dibekukan sejak penjualan Chelsea Football Club pada Mei 2022. Dana ini diharapkan bisa dialokasikan untuk upaya bantuan kemanusiaan di Ukraina yang hingga kini belum bisa dicairkan. Abramovich yang mendapat sanksi dari pemerintah Inggris akibat invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 terpaksa menjual klub Liga Utama Inggris tersebut. LFP Media, anak perusahaan komersial dari Ligue 1 Prancis, mengumumkan langkah strategis mereka dengan meluncurkan saluran siaran resmi Ligue 1 sendiri. Langkah ini diambil menyusul kepergian Dance sebagai penyiar utama Ligue 1 pada bulan Mei 2025 lalu. Untuk mewujudkan inisiatif ini, LFP Media aktif mencari kemitraan dengan nama besar di industri media seperti Canal Plus, beIN Sports, Amazon Prime Video, hingga Disney Plus. Saluran siaran baru ini direncanakan mulai tayang pada awal musim baru tanggal 15 Agustus tahun 2025. Badan Penyusun Peraturan Bola IFIB resmi memberikan klarifikasi terkait aturan double touch ketika menendang penalti, dan keputusan ini akan segera berlaku ke depan. Sempat viral double touch Julian Alvarez saat adu penalti, bola masuk ke gawang tapi akhirnya dianulir karena terjadi 2 sentuhan. Nah, berdasarkan aturan baru IFIB, hari ini, kedepannya jika peristiwa serupa Alvarez terjadi, maka harusnya diulang tendangannya, bukan dianulir. Sebab bola tendangan Alvarez ketika itu masuk gawang, kecuali kalau double touch dan bola gak masuk, maka penalti dinyatakan gagal. Piala Dunia antar klub FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat pada pertengahan Juni hingga awal Juli 2025 menjadi sorotan utama dunia sepak bola. Turnamen klub termahal yang pernah digelar FIFA ini menawarkan hadiah menggiurkan dengan juara yang akan membawa pulang hadiah setidaknya 120 juta euro. Selain prestis dan hadiah besar, pemenang kompetisi ini juga akan mendapatkan badge khusus yang akan melekat di jersey mereka selama 4 tahun ke depan, menandakan status mereka sebagai klub terbaik dunia selama periode tersebut. Tim nasional Swedia kini tengah melakukan pemusatan latihan di Busan sebagai persiapan melawan Hungaria pada 6 Juni 2025 dan Aljazair pada 10 Juni 2025. Tapi Viktor Gyökeres dipastikan absen dari 2 pertandingan persahabatan tim nasional Swedia menghadapi pertandingan persahabatan tersebut. Keputusan ini diambil setelah Gyökeres mengalami cedera pemeriksaan bersama tim medis internasional Swedia. Demi memulihkan kondisinya secara optimal, Gyökeres akan fokus pada proses rehabilitasi dan penarikan diri dari skuad saat ini. Striker asal Polandia Krzysztof Piatek resmi bergabung dengan klub Qatar Al Duhail SC setelah melakukan transfer dari klub Turki Istanbul Başakşehir. Transfer ini diumumkan dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro dan kontrak selama 3 tahun. Piatek yang berusia 29 tahun menutup musim terakhirnya di Turki dengan performa gemilang, mencetak 31 gol dalam 48 pertandingan. Langkah ini tentu menjadi babak baru dalam karir sang pemain yang juga pernah membela klub-klub besar seperti AC Milan, Hertha BSC, dan Genoa. Masa depan Gianluigi Donnarumma di PSG masih belum pasti karena proses negosiasi perpanjangan kontrak yang hingga kini masih berjalan lambat. Dalam wawancara dengan Sky Italia, Donnarumma mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah membantu tim nasional Italia dalam 2 laga penting dan bahwa keputusan mengenai masa depannya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Meski merasa nyaman dan dihargai di PSG, negosiasi yang masih rumit ini dipicu oleh kebijakan gaji baru di klub yang mengaitkan besaran gaji pemain dengan performa selama musim berlangsung. Oliver Kahn telah resmi mundur dari rencana akuisisi klub sepak bola Prancis Girondins de Bordeaux.
Kan awalnya telah mengajukan penawaran formal untuk membeli klub yang kini berada di tingkat keempat Liga Prancis. Namun, setelah melakukan kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen keuangan dan operasi klub, Kan memutuskan untuk membatalkan rencananya menginvestasikan 50 juta euro. Keputusan ini diumumkan dalam sebuah surat terbuka kepada para pendukung klub. Hasil analisis keuangan dan informasi legal yang diterima baru-baru ini menjadi alasan utama pembatalan tersebut. Mark Flecken resmi menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Kiper berusia 31 tahun asal Belanda ini sebelumnya bermain untuk Brentford di Premier League, di mana ia mencatatkan 14 clean sheet dalam 74 penampilan. Bayer Leverkusen sempat mengalami penolakan atas tawaran sebesar 9 juta euro untuk Flecken pada awal minggu ini. Namun akhirnya terjadi kesepakatan yang membuatnya bergabung ke klub asal Jerman tersebut. Transfer ini tak lepas dari pergantian kepelatihan juga terjadi di Leverkusen dengan hadirnya Erik ten Hag. Simone Inzaghi resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih Inter Milan setelah membawa Inter ke final Liga Champions 2 kali, salah satunya musim ini yang berakhir dengan kekalahan memalukan 0-5 dari PSG. Kini, Inzaghi menatap babak baru dengan bergabung ke klub Arab Saudi Al Hilal tepat sebelum ajang Piala Dunia antar klub digelar. Pelatih asal Italia ini dijadwalkan melakukan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Al Hilal guna menuntaskan kesepakatan kontrak yang bernilai 26 juta euro per musim hingga Juni 2027. Inter Milan dikabarkan membuka pembicaraan baru dengan Cesc Fabregas untuk menempatkan dirinya sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Fabregas langsung merangkak naik dalam daftar kandidat dan kini menjadi favorit untuk menggantikan posisi Simone Inzaghi. Fabregas sendiri cukup membuat kejutan positif musim ini dengan Como, klub yang baru promosi ke Serie A, di mana ia berhasil membawa tim tersebut untuk nangkring di posisi papan tengah di klasemen akhir, sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak pihak. Juventus secara resmi mengumumkan bahwa Cristiano Giuntoli telah meninggalkan jabatan direktur olahraga melalui kesepakatan bersama mengakhiri masa kerja 2 tahunnya di klub tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian bersama mengenai perspektif masa depan dan prioritas bersama antara pihak klub dan Giuntoli. Selama masa jabatannya, Juventus berhasil mencapai kualifikasi Liga Champions pada 2 musim berturut-turut. Namun, Giuntoli mendapat kritik atas beberapa keputusan perekrutan dan penunjukan pelatih yang dinilai kurang berhasil. AC Milan dikabarkan akan segera menyelesaikan proses transfer gelandang legendaris Real Madrid, Luka Modric, dalam waktu 24 jam ke depan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, klub asal Serie A tersebut hampir memastikan kontrak pemain berusia 39 tahun itu secara gratis. Real Madrid memutuskan untuk melepas Modric musim ini, meskipun sang pemain sempat meminta 1 musim tambahan untuk tetap berkostum Los Blancos. Kepindahan ke AC Milan ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi skuad rossoneri. Ansu Fati kini tengah dalam tahap finalisasi transfer menuju klub Prancis AS Monaco. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Fati akan bergabung dengan Monaco melalui skema pinjaman yang disertai opsi pembelian wajib senilai 12 juta euro atau sekitar 192 miliar rupiah. Setelah mengalami penurunan performa dan kondisi kebugaran, nilai pasar Ansu Fati yang dulu mencapai 80 juta euro kini menurun drastis. Namun, Barcelona tetap menyematkan klausul penjualan kembali agar dapat mengambil keuntungan bila karir Fati kembali bersinar di masa depan. FC Barcelona resmi mengumumkan penjualan bek kiri muda mereka Alex Valle ke klub Italia Como. Transfer ini terjadi setelah Como membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro yang dilakukan dalam 2 tahap, yakni 4 juta euro pada musim panas ini dan sisanya 2 juta euro di akhir musim depan. Valle yang berusia 21 tahun tampil impresif selama masa peminjaman di Como, membuat pelatih klub tersebut Cesc Fabregas terkesan dan akhirnya memutuskan untuk merekrutnya secara permanen hingga tahun 2029. Nico Williams kini tengah melakukan pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya dengan Athletic Bilbao. Menurut laporan dari Ben Jacobs, Williams menginginkan gaji mendekati angka 10 juta euro per tahun dengan kemungkinan klausul pelepasan dalam kontrak baru yang lebih tinggi dari klausul saat ini sebesar 58 juta euro. Meskipun pembicaraan sedang berlangsung, hingga kini belum tercapai kesepakatan final. Minat besar datang dari klub-klub besar Liga Inggris seperti Chelsea dan Arsenal yang melihat klausul pelepasan pemain ini sebagai nilai yang wajar. Son Heung-min dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun, Tottenham harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk mendatangkan dana segar guna membangun kembali tim mereka.
Minat yang datang dari klub-klub di Liga Pro Saudi disebut-sebut menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan ini. Kepergian Son Heung-min akan menandai akhir era penting bagi Tottenham, di mana sang pemain menjadi kapten pertama yang mampu mengangkat trofi bagi klub tersebut dalam 17 tahun terakhir. Koim Hin Kelleher resmi bergabung dengan klub Liga Premier Brentford setelah 10 tahun mengabdi di Liverpool. Kiper asal Republik Irlandia ini selama waktunya di Anfield telah mencatatkan 67 penampilan senior dan turut meraih 7 trofi bersama tim. Kepergian Kelleher dari Liverpool menandai babak baru dalam karirnya, di mana ia kini berkesempatan untuk menjadi kiper utama di klub yang baru. Transfer Kelleher ini dilakukan dengan nilai awal sebesar 12,5 juta pound sterling dengan potensi tambahan sebesar 5,5 juta pound sterling. Bryan Mbeumo dikabarkan menargetkan gaji sebesar 250.000 pound sterling per minggu jika pindah ke Manchester United. Keinginan besar dari Mbeumo ini muncul seiring ketertarikan kuat setan merah untuk mendapatkan jasa pemain yang sukses mencetak 20 gol di Liga Premier musim lalu tersebut. Manchester United sendiri kini tengah menyiapkan tawaran resmi yang diharapkan mampu memuluskan transfer sang pemain. Brentford pun memasang harga tinggi, berharap mendapat lebih dari 60 juta pound sterling untuk transfer Mbeumo yang diminati oleh beberapa klub besar lainnya. Jadon Sancho dipastikan akan kembali ke klub asalnya Manchester United setelah masa peminjaman di Chelsea gagal berlanjut menjadi transfer permanen. Kabarnya, penyebab utama kegagalan ini adalah perbedaan pandangan mengenai besaran gaji sang pemain. Chelsea tidak bersedia memenuhi tuntutan gaji Sancho yang besar yang saat ini ia terima di Manchester United. Hal ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano karena gagal mencapai kesepakatan soal personal term. Chelsea harus membayar United kompensasi sebesar 5 juta pound sterling. Ryan Mason resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru West Bromwich Albion. Mason yang baru berusia 33 tahun menandatangani kontrak selama 3 tahun untuk menggantikan Tony Mowbray yang dipecat pada April lalu karena hasil yang kurang memuaskan. Ini merupakan kali pertama Mason mendapatkan peran permanen sebagai pelatih kepala setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai pelatih interim di Tottenham Hotspur, di mana dirinya juga turut berperan dalam keberhasilan Spurs menjuarai Liga Eropa bersama pelatih Ange Postecoglou. Chelsea dikabarkan sedang bersiap untuk melakukan penawaran resmi sebesar 21 juta pound sterling guna merekrut kiper andalan AC Milan, Mike Maignan. Langkah ini muncul setelah klub asal Inggris tersebut menggelar pembicaraan yang berjalan sangat positif dengan sang penjaga gawang. Keseriusan Chelsea dalam memperkuat posisi kiper terlihat dari persiapan mereka untuk segera mengajukan tawaran yang diharapkan bisa mempercepat proses transfer. Maignan sendiri merupakan kiper utama Milan yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026. AS Roma telah mengonfirmasi bahwa gelandang mereka Enzo Levy resmi meninggalkan klub dan bergabung secara permanen dengan klub promosi Premier League Sunderland. Pemain asal Prancis ini bergabung dengan Roma pada musim panas 2024 dan menghabiskan paruh kedua musim 2024-2025 dengan status pinjaman di Sunderland yang berlaga di EFL Championship. Levy kini resmi menjadi bagian dari Sunderland dengan biaya transfer sebesar 20 juta pound sterling yang berarti dia sekarang menjadi pemain termahal Sunderland. Liverpool resmi mencapai kesepakatan dengan pemain berbakat Milos Kerkez yang saat ini sedang bersiap untuk bergabung dengan The Reds. Menurut laporan Fabrizio Romano, meskipun Liverpool belum mengajukan tawaran formal kepada Bournemouth, sang pemain sudah sangat antusias untuk meniti karir di klub yang dikenal dengan prestasi impresifnya. Kerkez mengaku tergoda oleh kesempatan untuk bisa bermain di tim yang menurutnya sudah fantastis musim lalu dan diyakini akan semakin kuat dengan tambahan pemain baru di musim mendatang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.